Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, pada saat ini saya akan menerangkan dan menjelaskan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Baiklah, kita simak video berikut ini. Baiklah, saya akan terangkan bagaimana tata cara wudhu yang benar. Pengertian wudhu. Wudhu secara etimologi, wudhu berasal dari kata wada'ah, yang berarti kebaikan dan kebersihan. Dalam istilah fikih, wudhu adalah menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu, seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki, dengan cara yang tertentu pula. Atau bisa juga dikatakan wudhu juga bisa diartikan sebagai perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan dan menyucikan. Secara istilah, pengertian wudhu adalah perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Sementara itu, dalam madhab Al-Hanafiyah, fikih taharah, definisi wudhu adalah membasuh dan menyapu anggota tubuh tertentu menggunakan air. Al-wudhu al-ghaslu wal mashu ala a'dha'i mahsusah. Artinya, wudhu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu. Selanjutnya dalam madhab Maliki, wudhu definisinya sebagai menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu. Al-wudhu taharatun ma'iatun tata'allaku bi'a'dha'i mahsusatin wa hiya a'dha'u arba'ah ala wajhi mahsus. Wudhu adalah tahara dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Sementara dalam madhab Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat tertentu. Dalil wudhu, perintah melaksanakan wudhu sebelum sholat terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berwudhu apabila hendak melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan wudhu sebelum sholat terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat tersebut juga disebutkan bahwa wudhu merupakan salah satu cara untuk membersihkan diri dari hadas dan hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci karena keluarnya najis dari tubuh, seperti air mani, kencing, dan kotoran. Wudhu memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Secara spiritual, wudhu dapat mensucikan diri dari hadas kecil dan meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Secara fisik, wudhu dapat membersihkan tubuh dari kotoran dan bakteri serta menyegarkan tubuh. Kemudian selanjutnya adalah rukun wudhu. Yang pertama adalah berniat dalam hati untuk berwudhu. Kedua, membasuh wajah, mengusap wajah dari batas rambut kepala hingga dagu dan dari telinga kanan hingga kiri. 3. Membasuh kedua tangan dan lengan hingga siku. Mengusap kedua tangan dari ujung jari, tangan hingga siku, baik tangan kanan maupun tangan kiri. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki dan mata kaki. 6. Tertib dalam melakukan wudhu haruslah berurutan dimulai dari niat sampai membasuh kedua kaki. Selanjutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu secara ringkas yaitu adalah ada 10. Pertama, membaca basmalah. Kedua, membasuh kedua tangan. Ketiga, berkumur. Keempat, menghirup air ke hidung. Kelima, mengusap seluruh kepala. Keenam, mengusap kedua telinga. Kemudian yang ketujuh, menyela-nyelai jenggot, jari kedua tangan dan kaki. Kedelapan, mendahulukan bagian kanan. Kesembilan, mengulangi 3 kali. Kemudian yang ke-10 adalah mualah, artinya terus menerus. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah segala hal yang keluar dari kemaluan, baik yang dari depan ataupun yang dari belakang. Kedua, tidur yang tidak menempel pantatnya ke bumi. Kemudian ketiga, hilang kesadaran. Keempat adalah menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Dan yang kelima, menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keenam, menyentuh lubang kemaluan belakang manusia. Sekian, mudah-mudahan apa yang telah kami jelaskan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya sendiri untuk memperbaiki dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.